Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Dewi Riani. Apa kabarnya nih ibu-ibu online di seluruh Indonesia? Mudah-mudahan kita semua sehat dan bahagia selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini kegiatan aku di pagi hari ya bun. Ini maaf tadi aku lupa pakai kerudung ya bun ya. Aku mau masak nasi dulu. Pas masak nasi mau nyuci berasnya tuh wastafelnya aduh penuh ya sama cucian. Mau nyuci piring dulu ternyata tempat bekas piring yang udah dicuci, gimana sih, tempat piring-piring yang udah dicuci tuh belum diberesin gitu ya. Piring-piring yang udah dicuci intinya belum diberesin, jadi ya udah deh sekalian ini beresin dulu gitu, terus nanti baru cuci piring terus masak nasi, jadi kebalik ya. Begitulah ya bun ya, biasa emak-emak kalau pagi-pagi tuh riweh gitu kan. Nah malamnya tuh aku ngantuk banget, udah nggak kuat, ya udahlah nanti aja gitu, pagi-pagi sekalian cuci piringnya gitu. Nah ini tuh udah apa ya, pas bangun tuh aku kan sekitar jam 4 ya, kalau nggak salah jam 4 kurangan gitu udah bangun, terus cuci muka, sikat gigi. Nah langsung deh ini mulai beraktivitas ya, nyalain HP langsung deh di record gitu, pasang tripod, nyalain kamera gitu ya. Udah lama ya bun aku nggak upload video karena memang kemarin itu lagi disibukkan dengan kehidupan di dunia nyata. Di dunia nyata itu kehidupannya ya begitulah ya bun ya, kesibukannya juga berbagai macam. Aku kemarin tuh sibuk dengan urusan anak-anak ya, jadi anak-anak tuh kemarin sakit gitu bun, giliran 3 anak kebagian semua. Aduh pusingnya ya Allah, kurang tidur gitu, sebenarnya pengen istirahat tapi udah berapa hari nggak upload video ya. Nah maaf ya, itu ada penampakan anak aku kebangun gitu ya pagi-pagi gitu, terus dia pengen ngelihat ibunya beberes di dapur, biasalah ya gitu, dia tuh kalau ibunya udah ke dapur tuh ngikutin gitu ya. Nah ini posisinya tuh sekitaran ya jam 4-an atau setengah 5-an lah, pokoknya pas nyuci piring ini udah adzan subuh deh kalau nggak salah ya, sekitar setengah 5-an gitu udah beraktivitas. Nah sebenarnya sambil aku cuci piring itu di kompor tuh aku lagi apa ya, udah nyediain gitu, bukan lagi apa, udah nyediain buat bikin sarapan, cuman nggak kerekod ya bun, sedikit aja lah yang aku rekodnya gitu, nggak sedikit juga sih, ini panjang ya lumayan videonya. Nah membagi-bagi gitu ya, kira-kira mana nih yang mau aku record, yang enggak gitu, pokoknya dipilih-pilih lah gitu biar enggak terlalu membosankan. Tapi menurut aku ini juga membosankan ya bun, videonya tuh ya cuci piring lagi, beresin piring lagi, nyapu, ngepel, ya begitulah kehidupan ibu-ibu ya gitu. Dinikmati aja lah ya bun ya, bahagia menjadi seorang ibu. Ibu rumah tangga ya begitulah ya. Nah tadi ini setelah selesai bikin sarapan, terus aku lanjut beberes nih bun. Ini di area sini tuh area paling berantakan, bener-bener bisa lihat ya tuh di atas toples ada tisu, ada ya udahlah segala macem. Nah tuh bawang aku tinggal segitu, kayaknya minggu besok ya, minggu aku mau belanja mingguan lagi, tapi mungkin nggak beli sayuran ya, cuman beli bawang sama protein aja, protein nabati, protein hewani, sayuran nggak usah beli deh kayaknya, karena masih ada ya di kulkas tuh, masih ada buncis, masih ada kacang panjang, masih ada sawi, ada labu siam. Sebenarnya pengennya nunda dulu ya, nggak belanja dulu, tapi kan bawangnya udah habis gitu, jadi ya udah gimana lagi. Terus di kulkas juga kan nggak ada protein nabati gitu ya, tempe tahu udah habis entah dari kapan gitu ya, protein hewaninya cuman tinggal telur
tinggal telur doang bun. Pas aku beberes ini tuh di kulkas telur tinggal 4 sama ada sayuran berapa macam, bawang habis. Jadi ya udah deh, mungkin nanti belanja mingguan besok ya, hari Minggu itu mau beli protein hewani sama bawang aja sama protein nabati. Udah mungkin ya, sama buah gitu ya. Buah nggak boleh kelewat. Yang nggak dibeli cuma sayuran. Itu aja. Tomat juga nggak beli ya, cabai-cabean nggak beli, daun bawang aku nggak beli. Kemarin tuh aku dikasih daun bawang bun sama bibi aku ya, istrinya mamang aku, yang adiknya ibu tuh mamang ya, mamang aku, adik laki-lakinya ibuku. Nah istrinya tuh rajin nanam-nanam gitu loh bun, suami istri memang rajin nanam-nanam gitu ya, nanam cabai, nanam daun bawang gitu, tomat kayak gitu. Jadi beliau jarang beli gitu. Nah aku tuh daun bawang sama pepaya tuh jarang banget beli karena ya sering dikasih gitu. Jadi kalau misalnya ada yang udah mateng, kebanyakan ya mungkin beliau masih punya, suka dibagi-bagiin tuh ke tetangga sekitar. Karena rumahnya sebelahan ya, kebagian lah ya bun ya. Lagian aku juga kan ponakannya. Ya kali ke orang lain dikasih, akunya enggak. Aduh. Berharap enggak sih, enggak berharap ya bun ya. Kalau dikasih ya diterima, alhamdulillah. Enggak dikasih juga enggak apa-apa, gitu aja lah ya. Atau beli daun bawang juga 2.000 juga udah banyak. Begitulah ya bun, bersyukurlah ya, namanya hidup di kampung begini nih bun. Apa namanya, untuk menyambung hidup. Ya sedikit-sedikit tuh ada aja gitu ya yang dikasih sama tetangga gitu. Apalagi nih sekarang musim panen nih, biasanya ya bun. Kalau musim panen tuh tetangga yang nanam padi atau yang kerja di tempat orang ngurusin sawah orang tuh biasanya ngasih gitu ke yang enggak punya padi gitu. Nah kalau aku kan enggak punya nih, beras selalu beli. Jadi biasanya kalau musim panen tuh suka ada aja yang ngasih gitu, tetangga sekitar lah gitu. Lanjut lagi ke video. Ini aku beberes di atas kulkas. Ya Allah ya Robbi, lihat ya bun, udah temboknya buluk tuh, keranjang ada segala macem, ada permen nyempil. Ya Allah, beginilah ya bun kalau emak-emak 3 anak repot ngurusin di dunia nyata, akhirnya jarang YouTube, dan sekalinya nge-YouTube bikin konten beberes, dan yang harus diberesinnya ya Allah begini banget ya. Kalau bunda-bunda bilang jorok rumah aku tuh pintunya nyampe begitu, monggo nggak apa-apa gitu. Bilang males ya silahkan, terserah lah ya, saya tidak peduli. Karena memang kenyataannya ya bun ya, aku tuh lebih mementingkan di dunia nyata, nggak nyampe apa ya, demi konten sampai anak belum dimasakin, anak belum dimandiin, aduh kayaknya kebangetan gitu ya. Jadi harus pintar-pintar. Kalau sempet ya aku bikin, kalau enggak ya udahlah gitu ya. Aku mah terima kenyataan aja, menjalani apa adanya, nggak dibuat-buat gitu ya bun ya. Emang rumahnya begini ya begini ya. Maklum aja ya bun ya, ini rumah udah tua banget dari zaman aku masih SD gitu. Rumah ini sampai sekarang belum pernah direnovasi gitu. Nah udah kotor di mana-mana, termasuk rak piring ini nih. Lihat ya bun ya, tuh udah kotor banget, sama tembok tuh sebelahnya belang-belang, entahlah gimana. Ya emang begitulah ya bun ya. Aku tuh kalau beberes yang sampai ngelap-ngelap kayak gini tuh sekeburunya gitu ya bun ya. Apa sih sekeburunya? Ya sebisanya aja. Kalau sempet ya aku beresin, kalau enggak ya udah. Yang penting buat aku tuh anak-anak keurus dulu, masak, dimandiin gitu. Anak-anak pada makan. Yang penting tuh ya masak, nyapu, nyuci, ngepel gitu. Kalau ngelap-ngelap kayak gini tuh aku jujur ya bun ya, jarang banget. Kalau ngelihat udah kotor dan akunya ada waktu, baru deh aku kerjain. Kalau nggak ada waktu ya mau gimana gitu. Yang penting anak-anak dulu lah ya. Apalagi aku kan semuanya kerjain sendiri gitu ya bun ya. Ini aku sempet-sempetin karena ini tadi anak aku yang ketiga, yang bungsu Ade Lukman tuh di pangku sama sepupu aku ya bun ya. Jadi dia bangun pas aku gendong, terus sudah ini aduh belibet banget. Udah sini adiknya gendong gitu, dimomong sama saudara aku. Ya udah kesempatan aku buat beberes.
gitu. Akhirnya bisa ngelap-ngelap ini, dan itu tutup kulkasnya aku ganti ya bun, warnanya hijau. Kayaknya warnanya hijau, adanya itu gitu ya, biasalah mama. Udah kotor, aku mau cuci gitu, entah ya kalau keburu hari ini, kalau nggak keburu ya udah besok. Nah ini si botol udah kayak wayang ya, berjejer tuh, udah ada lagi. Nggak tahu nih bun, anak aku tuh seneng banget berapa hari sekali tuh botol ganti gitu. Tidur itu di kasur tuh ada botol minum bun kalau di rumah aku, jadi kalau tengah malam minum tuh udah di sampingnya ada gitu. Ada botol. Nah ini dia nih hasil ngelap-ngelap tuh, sampah juga ada tuh kan, banyak banget. Ya Allah ya Robbi, ngapain aja. Ya namanya juga beberes ya, pasti aja lah nemu sampah-sampah, terus ngelihat debu-debu. Terus bun, ini aku mau buang sampahnya dulu ya bun ya, karena udah banyak banget, nggak enak dilihat gitu ya. Lanjut bun, ini aku sapu-sapu ya. Maaf ini aku jongkok karena kehalangan tripod. Mau bergerak agak ini susah ya bun ya, karena celana aku karena badannya ya agak ini, jadi banyak yang kekat ini sebenarnya. Sayang banget sih ya bun ya. Ya udahlah ya, nggak apa-apa ya, yang penting kan kelihatan ya. Inti dari videonya aku ini nyapu-nyapu lah ya, beberes intinya tuh pakai kaki. Maaf ya bun ya, aduh ya Allah. Gak sadarnya tuh pas lagi ngedit, ya Allah ini aku kok kakinya gerak-geraknya begini gitu ya. Nah ini debunya lumayan ya bun ya, kotoran-kotorannya gitu banyak banget. Nah tuh jangan sapok sama kipasnya yang banyak ya bun ya. Kipas di rumah aku nggak tahu tuh ada berapa. Jadi itu ada kipas yang jelek, mau dibuang kata anak aku, jangan bu, buat main masak-masakan. Ya udah aku simpen, terus aku beli lagi lah yang baru ya kan. Beli satu, terus anak aku yang satu lagi minta lagi. Jadi kalau beli apa-apa tuh sekarang harus dua gitu ya bun ya, biar nggak sirik-sirikan anaknya. Gitu alhasil ya seperti itulah. Kipas aku banyak. Gak banyak sih, paling cuman 4 ya 5, 2 yang jelek, ya nggak tahu deh pokoknya segitu deh, kalau nggak 4, 5 lah ya bun ya. Itu kipasnya kipas warisan ya bun ya, yang udah jelek-jelek itu dari warisan emak lah gitu, karena rumah ini kan bekas orang tua aku ya bun ya, almarhum emak sama bapak gitu. Emak udah sekitar 2 tahun mungkin ya, hampir enggak 1,5 tahun lah ya. Kalau bapak berarti 2,5 tahun gitu ya, 2 tahun lebih lah ya meninggalkan aku. Jadi sekarang aku udah yatim piatu nih bun, ya Allah kasihanilah aku. Beginilah ya bun, pengen disebut yatim tapi udah punya anak 3, gimana tuh bun. Yatim piatu. Aku tuh kalau ada kayak pembagian apa ya, apa sih, sumbangan, bukan sumbangan, apa ya, intinya sedekah untuk anak yatim gitu. Terus aku tuh selalu bilang, aku juga anak yatim gitu. Terus kata suami, anak yatim anaknya 3. Malah diketawain gitu lah bun sama suami aku. Ya Allah katanya, jangan gitulah katanya gitu. Udah anak 3 tuh memang statusnya kamu yatim piatu gitu, tapi kan udah dewasa gitu, udah punya anak 3. Lagian juga kayak kalau untuk kebutuhan sehari-hari alhamdulillah ya bun ya, masih bisa lah ya. Terima kasih ya buat Pak Su. Alhamdulillah untuk makan, untuk kebutuhan anak-anak ya cukup lah ya bun ya gitu. Enggak yang sampai kelaparan gitu, enggak lah ya. Kalau kurang sedikit-sedikit ya wajar lah ya, namanya juga zaman sekarang apa-apa serba mahal gitu ya bun ya. Pinter-pinternya aja ngatur-ngatur gitu ya untuk kebutuhan rumah tangga. Kalau aku pengen banget ya bun ya, sebenarnya pengen bikin video budgeting, tapi hasil diskusi sama suami kayaknya jangan deh gitu, itu sensitif, takutnya nanti ada orang yang tersinggung gitu, ada orang yang ngerasa gimana gitu, jadi sebaiknya dihindari aja. Nah lanjut lagi bun ke video ini, aku mau ngepel. Aduh ngomongnya kemana-mana ya bun ya, nggak apa-apa lah ya, aku bingung nih mau ngomong apa sebenarnya ya bun ya.
karena videonya tuh ya tentang beberes, jadi ngomongin uang, jadi ngomongin anak yatim, ya gimana, udah begitu ya, berjalan apa adanya aja ya bun ya. Ini aku ngepel, nah lagi-lagi pakai kaki ya bun ya, karena ini ada kotoran-kotoran yang membandel gitu ya, mungkin dia nggak naik kelas ya kotorannya. Bandel. Jadi susah banget nih bun buat di apa ya, dielap-elap, jadi harus pakai kaki aku harus ikutan. Nah tuh kaki aku hitam ya bun ya, belang juga tuh kakinya karena aku pakai sendal jepit biasanya, jadi kakinya ikutan belang deh gitu. Ini ngepelnya lumayan, ini tuh 2 kali ya bun ya aku ngepelnya, jadi tadi udah, dan ini tuh ngepel yang kedua kalinya karena pas ngelihat air bekas ngepelnya tuh kok kotor banget, ya udah diulangin lagi deh ngepelnya gitu biar lebih kinclong gitu ya bun ya. Tuh masih aja ada nemu kotoran-kotorannya bun ya. Lanjut ini ke ruangan apa ini ya, ruang nonton TV lah ya disebutnya. Aku bilang ini tuh lantainya bukan kotor basah kayak kena tanah gitu, tapi karena itu plesteran begitu ya bun ya, jadi bentukannya kayak yang kotor, padahal enggak kotor-kotor banget kok gitu, cuman debu. Nah ini aku lanjut ngurusin anak aku ya bun ya. Ini anak aku baru aja aku mandiin setelah ngepel tadi, mandiin anak aku. Ini anak yang kedua ya, sekarang umurnya udah 2 tahun 7 bulan. Iya benar 2 tahun 7 bulan. Nah tuh adiknya lagi ngemutin minyak rambut. Mandiin ya beginilah ya bun ya, kalau udah selesai beberes di rumah, terus udah selesai di dapur gitu, tinggal ngurusin anak gitu. Kalau aku mandi tuh terakhir ya bun ya, nggak bisa aku kalau mandi tuh awal-awal pagi-pagi gitu ya, sebelum subuh udah mandi aku nggak bisa. Kecuali kalau lagi ada suami ya bun ya. Ya begitulah ya bun ya kalau ada suami. Nah ini karena udah selesai kerjaan rumah langsung mandiin suami. Salah, mandiin anak bun. Ya Allah, kalau mandiin suami mah bisa mandi sendiri. Malu. Mandiin anak-anak, anak kedua dulu tuh sampai cemong mukanya ya, karena aku suka banget tuh kalau anak-anak habis mandi mukanya dicemongin pakai bedak. Tapi pakai bedak itu kalau aku anak setelah umur 1 tahun lebih ya bun ya, udah 1 tahun baru aku pakein bedak. Kalau sebelum 1 tahun aku belum berani gitu ya. Lanjut ini langsung ke anak ketiga ya, giliran lah ya bun. Kalau anak pertama mah udah bisa mandi sendiri, udah makan sendiri, nggak perlu di iniin lah ya gitu kalau anak pertama mah gitu. Ini sambil nangis sebenarnya anak aku tuh. Nah tuh nangis dia. Udah pengen nenen gitu ya, tapi belum selesai. Aku bilang tunggu gitu, tapi kan dia belum ngerti ya pun, masih bayi gitu ya, baru 9 bulan umurnya, dan sekarang lagi rembetan, bentar lagi bisa jalan. Oke bun, sekian dulu ya video dari aku, mudah-mudahan ada manfaatnya. Maaf kalau ngomongnya kepanjangan. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.